Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, sebelum saya memulai presentasi saya kali ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Hasna Afifah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 23 dari Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2310101161. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai hasil analisis kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dengan dosen pengampu yaitu eh, Dr. Insinyur Agus Siswanto, MEI. Next. Nah, sebelum saya memasuki pemaparan materi, sebelumnya di sini ada kasus mengenai terdapat dua calon ketua organisasi dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu sebut saja calon A dan calon B. Nah, kemudian ada 250 orang organisasi yang berbasis partisipasi yang nantinya akan memilih kedua calon tersebut. Nah, tujuan dari presentasi kali ini yaitu menganalisis gaya kepemimpinan calon A dan juga calon B. Nah, kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi dan juga perbaikan untuk organisasi tersebut atau untuk kepemimpinannya. Nah, di sini hasil dari analisis kepemimpinan calon A dan calon B yaitu untuk calon A, dia adalah eh, pemimpin yang bersifatnya popularitas gitu, pemimpin yang mempunyai sifat popularitas, kemudian memiliki komunikasi yang baik sehingga mempunyai jaringan yang luas atau relasi yang cukup banyak gitu. Nah, dia juga mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Namun kekurangannya adalah ketika menyelesaikan sebuah masalah atau memutuskan sesuatu itu kurang melibatkan para anggotanya dan juga sering melanggar komitmen atau janji karena dia tuh begitu banyak eh, relasi dengan orang-orang, jadi dia mudah bagi dia untuk melanggar komitmen atau janji dan juga kurang menerima kritik atau saran dari para anggotanya. Nah, teori untuk si calon A ini biasanya dengan gaya kepemimpinan yang disebut dengan otoriter. Nah, kemudian untuk calon B, yaitu kelebihannya adalah bersifat kolaboratif. Dia ini em, digambarkan yaitu orangnya pendiam, namun mudah untuk mendengarkan kritik dan saran dari para anggotanya. Juga melibatkan para anggotanya dalam membuat keputusan. Namun kekurangannya karena cenderung pendiam dan eh, kolaboratif ini, beliau ini kurang tegas dan sehingga cenderung untuk menghindari konflik dari setiap masalah gitu. Nah, dari si calon B ini bisa kita lihat bahwa gaya kepemimpinannya adalah dengan teori transformasional. Next. Nah, kemudian di sini kita ingin menggambarkan gaya kepemimpinan si calon A. Gaya kepemimpinan calon A itu yang tadi sudah saya sebutkan yaitu otoriter. Nah, perilaku calon A ini dia itu eh, ketika mengambil sebuah keputusan itu tanpa diskusi dan juga mudah sekali untuk mengabaikan janji dan juga komitmen-komitmennya. Dengan teori pendukung yaitu teori dari X yang dikemukakan oleh MC Gregor yang isinya yaitu setiap anggota itu juga perlu arahan yang ketat agar para anggotanya ini merasa dihargai gitu.
Kemudian ada teori pendukung yaitu situational leadership, di mana tidak fleksibel terhadap kebutuhan anggota. Nah, apa dampak negatif dari menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter ini? Yang pertama bisa menurunkan kepuasan para anggotanya, dan yang kedua itu juga bisa meningkatkan konflik dalam di internal organisasi tersebut. Nah, contoh kasus misalkan ada seorang kepala sekolah yang selalu mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan guru-gurunya. Ini masuk ke gaya kepemimpinan otoriter. Jadi ketika ada suatu masalah, dia mengambil keputusan secara satu pihak gitu. Tidak melibatkan atau tidak mendengarkan saran-saran dari para anggota-anggotanya atau di sini guru-guru. Next. Kemudian, apa dampak kepemimpinan otoriter? Untuk dampak panjangnya di sini ada 3, yaitu bisa penurunan motivasi setiap anggota, yang kedua adanya konflik dalam organisasi itu bisa meningkat, yang ketiga melemahnya kerjasama tim. Nah, kepemimpinan otoriter ini dapat membuat anggotanya itu merasa tidak ramah dan sulit berkomunikasi dengan pimpinannya, sehingga kepercayaan karyawan atau anggotanya terhadap pemimpinnya itu berkurang. Kepemimpinan otoriter itu juga dapat menurunkan kepuasan kerja anggotanya. Nah, apa dampak panjang dari hal tersebut? Itu menurunnya kinerja anggotanya berdampak secara langsung kepada organisasi, di mana organisasi tidak akan berjalan sesuai tujuan jika terdapat masalah pada anggotanya. Namun, bagaimana cara mengurangi dampak negatifnya dari kepemimpinan otoriter ini? Saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, melakukan penyesuaian kebijakan terhadap kebijakan organisasi itu sendiri. Yang kedua, memberi batasan di mana kebijakan pemimpinan otoriter dapat dilakukan, namun dalam beberapa hal itu juga tidak dapat diterapkan. Yang ketiga, hanya mengambil sisi positifnya saja dari pemimpinan otoriter dan menghilangkan hal yang negatifnya. Dan yang keempat, perlu adanya pengawasan terhadap kepemimpinan otoriter ini agar lebih membatasi sampai mana kepemimpinan otoriter ini dapat diterapkan dalam organisasi itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya solusi untuk si calon A. Ini ada beberapa yang udah saya paparkan. Yang pertama, mengadakan pelatihan kepemimpinan yang transformasional dan kolaboratif. Yang kedua, mungkin bisa meningkatkan komunikasi yang efektif dan membangun keakraban dengan seluruh anggotanya. Yang ketiga, lebih menghargai kritik dan saran yang berasal dari para anggotanya. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap kreativitas yang dimiliki para anggotanya dan jangan mengandalkan pemikiran satu arah. Yang kelima, jangan mengatasi masalah atau konflik dengan terburu-buru agar tidak menciptakan kesalahan atau situasi yang rumit. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas dan peluang kepada anggotanya untuk bisa berkembang dan belajar bersama untuk memaksimalkan peran mereka terhadap anggota dan membangun hubungan kerja yang jauh lebih sehat. Next, kemudian, nah di sini saya akan mengevaluasi untuk si calon B. Calon B ini sifatnya tadi kolaboratif dan transformasional. Konsep ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka, empati, serta keterbukaan terhadap berbagai ide yang muncul dari anggota tim. Nah, dalam lingkungan seperti ini, setiap anggota merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan kontribusi terbaiknya, sehingga tercipta harmoni dan produktivitas yang maksimal. Nah, apa sih tantangan utama yang dihadapi calon B? Di sini ada 3. Yang pertama, calon B ini cenderung untuk menghindari pertemuan dengan banyak orang. Terkadang banyak menimbulkan kesalahpahaman dan juga komunikasi yang terputus, juga menghambat berbagai inovasi dari sifatnya si calon B ini. Yang kedua, kurang tegas. Tantangan utama itu yaitu kurang tegas sehingga merasa ragu-ragu saat bertindak dan menjadi kurang bertanggung jawab saat ada masalah dalam organisasi. Dan yang terakhir itu biasanya pemimpin yang lemah itu seringkali tidak memiliki pandangan yang jelas tentang masa depan atau visi atau tujuan dari
organisasinya itu tidak jelas. Ketiadaan tujuan yang Ketiadaan tujuan yang jelas juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian buat para anggotanya, gitu. Namun solusi yang tepat apa untuk si calon B ini? Di sini saya ada 5. Yang pertama, bisa membangun kepercayaan antar anggota tim. Yang kedua, harus mengatasi rasa takut terhadap konflik-konflik yang nantinya akan dihadapi. Yang ketiga, tumbuhkan rasa komitmen dalam tim. Dan yang keempat, jalankan pertanggungjawaban dalam tim. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Di sini saya menggunakan teori pendukung yaitu Big Five Personality Traits, di mana kebutuhan itu meningkat aspek keberanian dan ketegasan. Kebutuhan meningkatkan aspek keberanian dan juga ketegasan. Next. Nah, kemudian apa sih kolerasi gaya kepemimpinan dengan motivasi anggota? Nah, kalau gaya kepemimpinannya menggunakan gaya otoriter, seperti calon A tadi yang cenderung mengambil keputusan secara sepihak, memberikan perintah yang tegas, dan memiliki kontrol penuh atas situasinya, di sini dengan teori pendukung, teori X dari Douglas MC Gregor, yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja, maka perlu dipaksa untuk bekerja gitu. Perlu untuk dikagumi, dikasih motivasi itu untuk bekerja. Nah, apa dampak pada motivasi anggota? Dampaknya kepada anggotanya yang ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya, yang pertama itu dalam situasi darurat atau pekerjaan yang membutuhkan struktur yang jelas, it- atau cara problem solvingnya itu gaya otoriter dapat memberikan arah yang pasti dan meningkatkan efisiensi dalam jangka pendek, gitu. Namun ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya yang pertama itu kurangnya partisipasi antar anggota sehingga tidak bisa memiliki kesempatan mengembangkan potensi. Yang kedua, menimbulkan rasa takut untuk melakukan kesalahan karena suasananya terlalu kaku dan kurang kreativitas. Ini maksudnya untuk anggotanya. Jadi, para anggotanya itu karena terlalu kaku, ketika melakukan kesalahan itu dia merasa takut gitu dan jadi kurang bisa mengembangkan dirinya, kurang bisa berinovasi gitu para anggotanya karena pemimpinnya itu seperti ini gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, sisi minusnya itu anggota terpaku dengan motivasi ekstrinsik bukan dengan kepuasan intrinsik dari pekerjaan itu sendiri. Jadi hanya terpaku dari motivasi dari luar gitu, bukan dari dalam diri dia sendiri untuk bekerja, melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau dari gaya kepemimpinan sisi kolaboratif dan transformasional, dan tadi calon B ini cenderung melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat dan kritik, serta menciptakan suasana kerja yang terbuka dan juga kolaboratif. Nah, teori pendukungnya yaitu diambil dari teori Y dari Douglas MC Gregor juga, yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya menyukai pekerjaan, bertanggung jawab, dan juga kreatif. Kolerasi dengan motivasi anggota yaitu eh, di sini teori pendukung yang kedua itu Hers dua faktor Herzberg dari Herzberg. Fokusnya untuk meningkatkan motivasi anggota seperti pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk tumbuh. Nah, di sini sisi positif dan negatifnya dengan motivasi para anggotanya, yang dari sisi positifnya yaitu anggota jadi merasa pendapat mereka itu dihargai dan memiliki peran penting dalam organisasi. Yang kedua, anggota jadi merasa memiliki tanggung jawab atas pekerjaan mereka dan lebih komitmen. Dan yang ketiga, anggota termotivasi oleh keputusan intrinsik dari pekerjaan itu sendiri, seperti rasa pencapaian dan juga pengembangan diri. Dan yang sisi negatifnya itu dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, gaya demokratis dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan dalam gaya ini tuh
cukup lambat gitu ya. Next. Nah, di sini apa sih mungkin program pelatihan kepemimpinan yang nantinya saya rekomendasikan untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Mungkin di sini kompetensi yang akan diajarkan yaitu seperti mengadopsi konsep kepemimpinan Islam atau syariah, yaitu menggunakan teori prophetic leadership gitu. Cara kepemimpinannya ala Rasulullah. Kemudian membangun karakteristik pemimpin dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mempelajari manajemen konflik. Yang keempat, mengambil keputusan yang strategis. Yang kelima, membangun kemampuan interpersonal. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengadopsi sifat-sifat Nabi yang empat itu, yaitu sidik, tablik, amanah, patonah. Kemudian, metode pelatihan yang harus dipelajari menggunakan mungkin bisa mengadakan workshop interaksi, belajar simulasi kepemimpinan, fokus pada bidangnya. Maksudnya adalah ketika kita lebih fokus pada bidang yang kita mampu, itu jauh lebih bisa berkembang, eh, dan itu yang diajarkan dalam eh, manajemen eh, manajemen man- manajemen sumber daya manusia yang syariah. Yang kemudian ada FGD, Forum Group Discussion tentang isu kepemimpinan. Kemudian integrasi motivasi kepada anggota, yaitu dengan melibatkan anggota dalam perencanaan program. Setiap perencanaan program melibatkan para anggotanya. Yang kedua, memberikan penghargaan untuk kontribusi untuk anggota. Dan yang terakhir, melakukan wawancara untuk mendapatkan feedback langsung dari anggota. Gitu. Nah, mungkin kesimpulannya adalah si calon A ini perlu perubahan ke gaya yang transformasi. Dan untuk calon B itu perlu meningkatkan ketegasan. Nah, rekomendasi solusinya itu ada empat: keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi tim, dan lebih berkolaborasi. Gitu. Jadi di sini disimpulkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan efektif itu sangat penting untuk keberhasilan anggota organisasi mahasiswa. Nah, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan pun yang sempurna. Setiap situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Namun, sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk dapat beradaptasi dan memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan waktu. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya paparkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sungguhnya kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.